Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Di sini saya memaparkan materi yang berjudul bahan imunostimulasi dengan ikan patin. Dengan pemberian ekstrak bawang putih dalam pakan sebagai imunostimulasi terhadap kelulus hidupan dan profil darah ikan patin Pangasius sp. Penerapan pada biota aquaculture. Bawang putih memiliki kandungan senyawa bioaktif yaitu alisin. Alisin pada bawang putih dapat berperan dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh ikan. Berdasarkan informasi tersebut, bawang putih berpotensi digunakan sebagai imunostimulan pada ikan patin untuk meningkatkan sistem imun dan dapat dilakukan untuk mencegah penyakit dan bakteri pada ikan. Adapun metode yang digunakan adalah metode ekstraksi bawang. Ekstrak bawang dilakukan dengan cara 1. Mengiris tipis-tipis bawang putih dan dikeringkan. 2. Bawang putih kering kemudian diblender hingga halus. 3. Kemudian serbuk bawang putih dimaserasi dengan etanol 96% dengan perbandingan bawang putih dengan etanol 96% yaitu 1/3. 4. Setelah itu didiamkan selama 3 hari di dalam toples kaca dan diaduk menggunakan spatula setiap hari. Dosis yang digunakan: perlakuan A, ikan patin yang diberi pakan mengandung 0 gram per kilogram ekstrak bawang putih. Perlakuan B, ikan patin yang diberi pakan mengandung 10 gram per kilogram ekstrak bawang putih. Perlakuan C, ikan patin yang diberi pakan mengandung 20 gram per kilogram ekstrak bawang putih. Perlakuan D, ikan patin yang diberi pakan mengandung 30 gram per kilogram ekstrak bawang putih. Hasil dan parameter. Nilai kelulusan ikan patin pada perlakuan B, C, dan D yang lebih tinggi yang dibandingkan dengan perlakuan A. Hal tersebut karena bawang putih mengandung senyawa alisin yang berperan sebagai imunostimulan untuk meningkatkan sistem imun tubuh ikan patin yang terinfeksi bakteri A. hydrophila. Adapun parameter yang bisa kita lihat dari PPT, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa penambahan ekstrak bawang putih dapat digunakan sebagai imunostimulan. Dosis terbaik ekstrak bawang putih yang dapat menghasilkan kelulusan hidupan tertinggi yaitu 10 gram per kilogram perlakuan B. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Janati dengan NIM 0505 128222729. Di sini saya akan menjelaskan dari perwakilan kelompok 8 dari bagian tumbuhan tentang bahan imunostimulan yang dengan tumbuhan. Di sini saya mengambil acuan jurnal yaitu ekstrak daun kedondong laut atau Polychias fruticosa sebagai modulator imun benih ikan nila atau Oreochromis niloticus. Di sini saya akan menjelaskan yaitu penerapannya pada biota aquaculture, terutama yaitu ekstrak tanaman obat efektif untuk digunakan dalam manajemen kesehatan, terutama juga sangat berguna pada manajemen kesehatan ikan, meningkatkan sistem imun hewan maupun manusia. Salah satu tanaman obat yang berpotensi digunakan dalam budidaya untuk manajemen kesehatan yaitu terutama yang saya bahas pada jurnal ini, pada PPT ini, yaitu kedondong laut. Berbagai penggunaan produk tanaman obat yang sedang digunakan secara luas saat ini, baik untuk manusia maupun hewan termasuk ikan, sebagai modulator imun ataupun antioksidan serta merangsang aktivitas enzim. Adapun di sini bahan-bahan yang terkandung pada tumbuhan kedondong laut Polychias fruticosa. Yang pertama, polycoside J, campuran senyawa alkohol yang ditemukan dalam tanaman terutama dalam lapisan luar. Ia dikenal sebagai kemampuannya untuk membantu menurunkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, dan meningkatkan kolesterol HDL, kolesterol baik. Mekanisme kerjanya melibatkan penghambatan sintesis kolesterol di hati dan meningkatkan
metabolisme lipid. Yang kedua ada polikosaika, senyawa yang termasuk dalam kelompok polikosanol yang biasanya diekstrak dari tanaman. Ia memiliki potensi untuk mendukung kesehatan jantung. Dan juga yang ketiga ada lignocide A, dikenal karena potensi efek kesehatan termasuk sifat anti-inflamasi dan anti kanker. Dan yang keempat juga memiliki aktivitas biologis yang beragam termasuk efek anti-inflamasi dan anti-diabetik dan neuroprotektif. Berikut adalah bahan-bahan ini telah terbukti memberikan dan dapat menyembuhkan penyakit ikan maupun udang dari ekstraknya. Pelarut yang digunakan adalah alkohol 70%. Perbandingan antara tepung daun dengan pelarut adalah 1:5 sesuai dengan prosedur Babila-Devi 2017. Kemudian hal ini tepung daun sebanyak 50 gram kemudian dimasukkan ke dalam gelas beker yang sudah berisi pelarut alkohol 70% sebanyak 250 ml dengan perbandingan 1:5. Pelarut yang sudah diisi tepung kasar, daun, kedondong laut diaduk secara merata agar semua bagian tepung kasar terendam secara maksimal dan sesudah itu ditutup rapat menggunakan aluminium foil untuk mencegah terjadinya penguapan. Larutan kemudian diletakkan ke dalam laminar flow selama 24 jam sambil sesekali diaduk untuk membantu proses penyerapan bahan aktif pada daun kedondong laut ke dalam pelarut. Setelah 24 jam perendaman ekstrak disaring dengan kertas saring Whatman nomor 42 dan ampasnya direndam kembali dengan menambahkan pelarut dengan volume yang sama yaitu 250 ml. Proses ini dilakukan sebanyak 3 kali sampai larutan sudah kelihatan bening. Ekstrak yang diperoleh disatukan pada itu ditampung dalam gelas beker kapasitas 1000 ml. Volume awal yang didapatkan 600 ml dan selanjutnya dilakukan proses penguapan dengan rotary evaporator untuk mendapatkan ekstrak pekat. Ekstrak pekat yang didapatkan yaitu 140 ml. Dosis-dosis yang digunakan pada penelitian ini ada 1%, ada 2%, 4%, hingga 8%, menunjukkan adanya pengaruh terhadap respon imun ikan. Tanaman herbal yang diberikan mampu meningkatkan sintasan dari ikan yang diuji. Baiklah, bisa kita lihat pada gambar 1, aktivitas fagositosis beberapa persen ikan benih ikan nila yang diberi perlakuan ekstrak daun kedondong laut. Dan yang pada gambar kedua, populasi lektosit ikan nila setelah diinkubasi dengan ragi roti. Hasil penelitian memperlihatkan perlakuan ekstrak daun kedondong laut memberikan pengaruh yang sangat nyata terhadap aktivitas fagositosis pada P kurang lebih 0,01 dengan nilai tertinggi dicapai pada perlakuan B, kemudian pada perlakuan C dan D serta terendah pada perlakuan E di gambar 1. Kemampuan melakukan aktivitas fagositosis dengan pemangsaan ini diperlihatkan dengan adanya butiran ragi roti dalam vakuola sel makrofag sebagai sel fagoosit gambar 2. Resistensi patogen terhadap imun stimulan dari ekstrak kedondong laut pada benih ikan nila dapat memengaruhi keberhasilan penggunaan ekstrak ini dalam meningkatkan daya tahan ikan terhadap infeksi. Yang pertama ada adaptasi patogen, yang kedua ada biofilm, yang ketiga pengaruh lingkungan, yang keempat penggunaan bersama, dan yang kelima penelitian lanjutan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang resistensi ini, strategi penggunaan ekstrak Polychaete fruticosa dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesehatan dan daya tahan benih ikan nila. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal ini dan juga pada PPT ini, pemberian ekstrak daun kedondong laut berpengaruh terhadap peningkatan respon imun ikan nila yang dapat dilihat dengan meningkatkan aktivitas fagositosis dan pemberian dengan konsentrasi 1% ekstrak per kilo pakan merupakan dosis yang terbaik untuk meningkatkan respon imun benih ikan nila dengan lama pemberian 4 minggu. Adapun juga sebagai berikut. Nah, yang terakhir ada juga daftar pustaka, bisa dilihat di sini dan kalian baca untuk menjadi referensi bagi teman-teman.
Sekian, terima kasih presentasi dari saya, perwakilan dari kelompok 8. Saya undur diri, sekian terima kasih. Saya mohon maaf untuk salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aziza Nabila Putri dengan NIM 0505 12 8 222 7061. Di sini saya akan bahas mengenai bahan imunostimulan dengan mikrob dengan judul efek perendaman ekstrak spirulina platensis sebagai imunostimulan terhadap gambaran histopatologi usus ikan gurame Astronemus gurami yang diinfeksi Aeromonas hydrophylla. Penerapan pada biota aquaculture. Penyakit yang umum menyerang ikan air tawar yaitu Motil Aeromonas septicemia yaitu MAS, di mana penyebabnya adalah Aeromonas hydrophylla. Penyakit ini dapat menimbulkan kematian pada ikan budidaya sehingga merugikan para petani ikan dengan tingkat kematian cukup tinggi yaitu 80-100% dalam waktu 1-2 minggu. Cara menanggulangi infeksi Aeromonas hydrophylla salah satunya dengan meningkatkan sistem kekebalan tubuh ikan, yaitu dengan menggunakan Spirulina platensis, merupakan bahan alami yang dapat dijadikan imunostimulus yang menyerang usus, tempat infeksi utama Aeromonas hydrophylla. Bahan-bahan yang terkandung pada ekstrak Spirulina platensis yaitu vicocyanin. Vicocyanin dari Spirulina platensis menstimulasi hematopoiesis, mempengaruhi hormon eritropoietin, dan juga mengatur produksi sel darah putih. Yang kedua, lipopolisakarida. Kandungan lipopolisakarida pada Spirulina platensis mampu merangsang sistem imun dan dapat melindungi ikan gurame yang terinfeksi Aeromonas hydrophylla. Adapun metode yang dilakukan yaitu 1. Tahap persiapan. Akuarium diisi dengan air sebanyak 25 liter, kemudian dipasang filter dan aerator. Akuarium diaerasi selama 24 jam, ikan diadaptasi selama 7 hari. Yang kedua, tahap perlakuan. Dilakukan perendaman pertama, diberi ekstrak Spirulina platensis selama 3 jam, dan 7 hari kemudian dilakukan perendaman kedua. Setelah 24 jam dilakukan infeksi bakteri Aeromonas hydrophylla untuk PO+, P1, P2, dan P3 melalui perendaman pada 40 liter air dengan perbandingan 1:3, 1 mili Aeromonas hydrophylla per 3 liter air, yaitu 13 mili Aeromonas hydrophylla 10⁻⁶ per akuarium, sedangkan PO- sebagai kontrol negatifnya. Yang ketiga, tahap pengamatan. Histopatologi usus hari ketiga setelah infeksi, ikan dipanen kemudian dilakukan prosedur bedah bangkai untuk diambil usus bagian interior dan dilakukan pembuatan histopat setiap preparat diamati 5 lapangan pandang dengan menggunakan mikroskop perbesaran 2 kali. Yang keempat, analisis data. Dilakukan uji statistik non-parametrik dan parameter. 1. Tingkat erosi fili usus antara perlakuan. Dari hasil penelitian didapatkan SOR erofili usus tertinggi pada P1 dan terendah pada P3. Yang kedua, kepadatan sel radang antara perlakuan yang tertinggi pada P0+ dengan 17,50 dan yang terendah pada P0- dengan 5,38. Perubahan histopatologi pada usus ikan gurame yang direndam dengan Spirulina platensis didapatkan perlakuan P1 dengan dosis 2/100 mg per liter. Kepadatan sel radang pada P1 menunjukkan bahwa erosi fili usus memicu reaksi sel radang dengan ditandai infiltrasi sel radang. Perlakuan P2 dosis 400 mg per liter menunjukkan hasil yang lebih baik daripada P1 karena erosi fili lebih rendah sehingga kepadatan sel radang terlihat tidak padat. Perlakuan P3 dengan dosis 600 mg per liter semakin menurunnya erosi dan kepadatan sel radang pada usus ikan gurame. Resistensi patogennya yaitu meningkatkan kadar imuglobin pada ikan gurame, meningkatkan sel-sel imun seperti makrofag dan limfosit. Yang kedua, efek perendaman, yaitu meningkatkan respon imun non-spesifik, mempercepat penyembuhan luka, memperbaiki integritas lapisan usus, memperkuat pertahanan mukosa usus. Kesimpulannya adalah, dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa pemberian ekstrak Spirulina platensis secara perendaman selama 3 jam pada hari pertama sampai ke-7 dengan dosis 600 mg per liter pada ikan gurame yang diinfeksikan bakteri Aeromonas hydrophylla dapat mengurangi erosi fili usus ikan gurame dan kepadatan sel radang dalam lamina propria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Gita Fadila dengan NIM 05051182227013, di mana saya perwakilan dari kelompok 8 ingin menyampaikan tentang bahan imunstimulan dengan sintesis
Saya mengangkat acuan jurnal tentang sodium alginat dari Padina australis, modulasi imunitas bawaan dan ekspresi gen imun pada ikan nila merah Oreochromis niloticus. Di sini saya akan menjelaskan penerapan pada biota aquaculture tentang imun stimulan, yang dimana pengembangan imun stimulan ini berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan sistem kekebalan ikan nila yang merupakan pendekatan alternatif yang potensial. Nah, di mana juga imun stimulan ini merupakan senyawa dan zat sintesis yang memodulasi sistem imun non-spesifik. Imun stimulan ini meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dengan mengaktifkan mekanisme pertahanan bawaan daripada respon imun adaptifnya. Nah, antibiotik dan kemoterapi banyak digunakan untuk mengendalikan penyakit di peternakan ikan nila. Alginat merupakan polisakarida yang tersusun dari blok homopolimer dan heteropolimer liner L-gilogrenat dan BD. Polisakarida ini telah diterapkan sebagai suplemen dalam pakan antibiotik untuk memicu sistem kekebalan tubuh. Bahan-bahan yang digunakan meliputi alga coklat yang Padina australis banyak terdapat di sepanjang pantai Indonesia. Rumput laut ini kaya akan alginat dengan hasil berkisaran 16,93% hingga 30,3%, sehingga berpotensi sebagai imun stimulan. Yang kedua, alginat merupakan polisakarida yang tersusun dari blok homopolimer dan heteropolimer liner L-gulmorat dan BD manorona. Polisakarida ini telah diperoleh atau telah dilaporkan sebagai suplemen dalam pakan akuatik untuk memicu sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, alginat dalam bunga Callirrhea diet SP sebesar 4,0 gram per kilogram meningkatkan ledakan pernapasan dan aktivitas patogenesis PA. Yang keempat, sodium alginat SA juga dapat meningkatkan status kekebalan. Metode yang digunakan yaitu yang pertama ekstrak SA, yang dimana SA diproduksi sesuai dengan metode yang dilakukan, lalu dikeringkan dengan udara P. australis, dipotong dan digiling untuk memperoleh bubuk kasar pada sekitar 355 mikron, lalu dimentasi dalam etanol 95% selama 24 jam, diulang 2 kali dan disaring. Yang kedua, spektroskopi FTIR, yaitu SA yang diperoleh dicampur dengan kalium bromida atau KBr dan diukur dengan menggunakan spektrometer FTIR Fourier Transport Infrared Nucleoid 380 atau Nucleoid 380 FTIR Jerman pada 4000 sampai dengan 500 cm negatif 1. Nah, yang ketiga, desain eksperimen, yang dimana pakan komersial ini Korean Pekfond Indonesia dengan kandungan protein 32%, lemak 5%, dan serat 4% ditambah dengan SA dengan dosis 0, kelompok kontrol 2,0, 3,0, dan 4,0 gram per kilogram. Nah, yang dimana SA ini juga diencerkan dalam air suling, yaitu 100 ml per kilogram pakan. Yang keempat yaitu ekspresi gen imun, yang dimana sebanyak 50 mikroliter darah digunakan dalam ekstraksi mRNA yang kemudian 5000 regen TRI ditambahkan sesuai petunjuk. Yang kemurniannya dan konsentrasi mRNA ini yang diekstraksi diperiksa dan menggunakan pembacaan 260 per 280 nm dari spektrometer non-drop termo dan sintetik AS. Yang kelima yaitu protein plasma total atau TPP, yang dimana pengujian ini mengikuti metode Bradford atau Atwood dengan sedikit perubahan 2 mikroliter serum dan 798 UL air suling dicampur dengan 200 UL reagen breadfruit.
yang dihomogenkan lalu disimpan selama 15 menit. Yang keenam, analisis statik, yang dimana uji statik ini dilakukan dengan menggunakan SPPS 18.0 SPPS inci AS yang mencakup ANOVA diikuti oleh DMRT untuk mengidentifikasi perbedaan signifikan antara kelompok perlakuan, rata-rata dan simpangan baku digunakan untuk menyajikan data. Dosis yang digunakan, yang dimana ikan nila merah ini diberi pakan yang mengandung SA dengan dosis 0, 2, 3, dan 4 gram per kilogram selama 12 hari. Yang kemudian juga suplementasi diet SA pada dosis terendah 2,0 gram per kilogram menunjukkan efek paling efektif pada ekspresi gen imun dan imun bawaannya. Untuk hasil dan parameter, yang dimana parameter dapat dilihat dari gambar yang ada di samping. Untuk hasil yaitu PA meningkat secara signifikan, P lebih besar dari 0,05 pada hari ketiga, kecuali untuk kelompok perlakuan 4,0 gram per kilogram, 6 dan 12. Pada hari ke-9 tidak ada perbedaan yang nyata dalam PA. P lebih kecil dari 0,05 antara kelompok perlakuan. Setelah percobaan SA, makanan pada 2,0 gram per kilogram pakan merupakan dosis terendah yang efektif untuk meningkatkan PA. Resistensi patogen, yang dimana antibiotik dan kemoterapi banyak digunakan untuk mengendalikan penyakit di peternakan ikan nila, tetapi dapat menimbulkan efek samping seperti peningkatan resistensi antibiotik terhadap patogen bakteri, bahaya lingkungan, dan masalah keamanan pangan. Kesimpulannya, yang dimana kesimpulan yang didapat bahwa SA yang diberikan melalui makanan meningkatkan sistem imun bawaan pada ikan nila merah. Secara singkatnya, SA yang diberikan melalui makanan secara signifikan meningkatkan aktivitas TLC, PA, respirasi, BURS, SOD, lisozim, dan ACH. Tetapi PI dan TPP tidak berbeda secara signifikan, yang dimana kadar mRNA, gen terkait antioksidan, GPX, cytokine, proinflamasi, TNFA, dan IFNY, kecuali IL-1B dan peptida antimikroba heplisin meningkat secara signifikan. Sebaliknya, sitokin antiinflamasi IL negatif 10 dan TGP buffer 1 menurun secara signifikan. Suplementasi SA pada alga coklat P. australis asli pesisir Indonesia telah terbukti meningkatkan kekebalan bawaan dan eksperimen gen terkait. Untuk daftar pustakanya dapat dilihat dari gambar yang ada di samping ini. Sekian video dari saya perwakilan dari kelompok 8. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.